Kina dengan sengaja menggunakan nada bergosip, berdeham lalu mengubah topik pembicaraan dengan berkata, "Albert, kenapa kamu tiba-tiba sangat tertarik dengan masalahku dan dia? Jangan bilang kamu mulai suka dan tertarik ya, ingin menikah, ingin datang kepadaku untuk belajar keterampilan?" Sudut bibir Albert berkedut, pura-pura tidur dan berkata, "Sana minggir, minggir, kamu jelek, kamu saja menikah duluan. Aku cantik jadi masih single, aku ini sangat sopan sekali dalam berhubungan, kamu paling yang tergerak hatinya, cih. Oh iya, berapa lama lagi syuting drama barumu itu akan selesai? Kalau sudah tiba hari pernikahanku, kamu harus hadir jadi bridesmaid," kata Kina dengan arogan. Sahabat terbaiknya adalah Albert. Jikapun dia tak datang, Kina pasti akan menyuruh orang untuk menculiknya dan hadir di pernikahannya. Film ini adalah film tahun baru Imlek, syutingnya sudah mau selesai. Nanti aku akan minta manajer aku cuti 1 minggu untuk dapat hadir dan berpartisipasi dalam pernikahanmu. Sudah tenang saja, kata Albert dengan senang sambil menepuk dadanya. Pernikahan sahabat baik, tetap harus hadir meskipun harus bolos kerja. Kina berpikir sejenak, lalu mengusulkan dengan niat baik dengan berkata, "Bagaimana kalau aku tanyakan ke Vito, memintanya untuk memproduksi film baru untukmu?" Kemampuan Vito untuk memanipulasi media tidak boleh diremehkan. Dia merasa dia juga keluarganya sendiri. Sayang sekali jika tidak menggunakan sumber daya manusia yang begitu bagus seperti ini. Apalagi, dengan begini mereka bisa menghemat lebih banyak biaya publisitas. Jika menurutmu tidak merepotkan, kalau begitu tolong bantu tanya dong. Albert berpikir cukup lama lalu setuju. Dia merasa usulannya ini cukup bagus. Setelah diam sejenak dia berkata lagi, "Hahaha Kina, kamu sudah memberikan bantuan yang besar padaku. Aku putuskan aku akan membelikanmu hadiah pernikahan sebagai tanda terima kasih." Kina tiba-tiba punya firasat yang tidak enak. "Hehe. Tidak usah hadiah, kita ini siapa dengan siapa saja, tidak perlu terlalu tidak enak begini." Tolaknya dengan tersenyum pahit, dia sangat takut sekali kalau Albert akan memberinya hadiah benda-benda yang aneh. Sama seperti piyama seksi yang dulu tiba-tiba dihadiahi olehnya terakhir kali. Dia teringat dengan Ezra yang keesokan harinya menyuruh orang mengirim setumpuk piyama dan celana dalam seksi yang sampai sekarang masih diletakkan di ruang ganti baju. Sudut bibirnya langsung berkedut. Harus kok, anggap saja sebagai hadiah buah tangan yang kubawakan untukmu saat pergi ke Lausanne." Albert mendengar jelas nada ketakutannya. Dia merasakan lelucon bagus dalam hatinya, lalu tersenyum nakal dan berkata, "Aku ingin menghadiahkan kamu borgol, cambuk kulit, lilin dan semacamnya agar dapat menambahkan gairah dan emosi di antara suami istri. Bagaimana, apa menurutmu hadiah ini juga sangat bagus ya?" Kina bergidik mendengar ini, muncul pemandangan tabu seperti diikat, dikurung yang melayang tiba-tiba di pikirannya. Dia langsung ketakutan sendiri, ini rasanya terlalu berat. Uhuk tidak usah menghabiskan uang, jikapun kamu benar-benar memberiku benda-benda aneh itu, aku pasti akan langsung membuangnya. Dia langsung menolak Albert, "Kamu pasti sangat capek karena syuting seharian, cepat tidurlah lebih awal." "Aku juga mau tidur. Selamat malam." Dia langsung menutup teleponnya tanpa menunggu Albert menjawab. Dia menarik selimutnya, menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut dan bersembunyi di dalam selimut, membuka album foto tapi seperti sedang melakukan hal buruk. Dia memandangi foto pria tampan yang begitu mulia dan bermartabat yang mengenakan celemek merah muda di foto, lalu senyum hangat muncul di sudut bibirnya. Keesokan harinya, Kina pergi kerja ke Universitas R. Saat sudah tiba di kelas dan berniat memulai kelasnya, tanpa sadar dia mendengar murid di kelasnya bicara mengenai Ezikra yang semester depan akan pergi belajar di luar negeri. Hatinya tiba-tiba jadi berat, alis indahnya agak mengernyit. Dalam hati dia menebak, apa mungkin ini karena dia yang kemarin malam memberitahu Ezra mengenai Ezikra yang memaksa menciumnya itu. Ezra marah dan akhirnya ingin Ezikra pergi. Dia menyelesaikan kelas dengan kecemasan yang terus menggantung di hatinya. Kina dilema cukup lama,
dan akhirnya memutuskan untuk menemui Ezikra untuk bicara dengannya. Di kafe kampus, Ezikra, aku dengar semester depan kamu akan pindah kuliah ke luar negeri, apa itu benar? Kina sudah tidak sabar mendapatkan jawabannya, jadi dia langsung bicara tanpa basa-basi. Ezikra merapatkan bibir tipisnya, mengaitkan ke-10 jarinya di atas meja. Matanya dengan emosi yang rumit menatap lurus pada Kina seperti sedang memikirkan sesuatu jadi tak langsung menjawab. Kina menggigit bibirnya, kedua tangannya menggenggam erat cangkir kopinya. Dia berkata dengan perasaan bersalah, "Maaf, masalah kemarin malam sebenarnya aku tidak berniat untuk memberitahu kepada paman keduamu. Tapi indera perasaannya sangat sensitif. Dia merasakan kalau ada yang tidak beres saat aku bicara. Jadi dia terus bertanya padaku, jika kamu tidak ingin pergi ke luar negeri, bagaimana kalau aku membantumu untuk bicara dengan Ezra? Memintanya untuk tidak menyuruh kamu pergi ke luar negeri. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Ezra akan menggunakan cara yang ekstrim seperti ini untuk memaksa Ezikra menjaga jarak dengan dirinya. Tapi dia juga tak bisa menyalahkan Ezra. Masalah ini sudah berkembang sampai ke tahap ini. Dia juga sulit memutuskan dan menilai siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah ini. Cahaya di mata Ezikra bergetar, melintas emosi yang dalam yang tak bisa ditebak di dasar matanya. Jari-jarinya yang ramping dan indah perlahan memutar cincin di jari telunjuknya, tapi tetap diam tak bicara. Kina tiba-tiba merasa tidak hanya diamnya Ezra yang membuatnya takut, tapi juga mata pemuda di depannya ini. Tatapan matanya yang tidak dapat diduga ini membuat orang tidak dapat menebak apa yang dia pikirkan, dan apa yang sedang dia perhitungkan dalam lubuk hatinya. Ezikra, jika kamu benar-benar tidak ingin pergi ke luar negeri, kamu bisa mengatakannya padaku. Aku akan berusaha sebisa aku membantumu. Kina menarik napas dalam-dalam, lalu berkata lagi dengan menekankan nada bicaranya. Dia tidak ingin melihat ada kesalahpahaman yang lebih dalam di antara paman dan keponakan ini. Dia tidak ingin melihat Ezikra jadi semakin membenci Ezra karena ini. Tidak usah, Ezikra akhirnya bicara. Dia memejamkan mata hangatnya, muncul senyum yang lembut dan kesepian di sudut bibirnya. Hati Kina entah kenapa tercekat, tidak berani melihat senyumnya yang terluka. Dia berkata dengan suara pelan, "Maaf. Tinggal pergi ke luar negeri saja, Bu Guru Kina tidak perlu merasa bersalah atau minta maaf." Katanya dengan senyum hangat. Ezikra seolah kembali ke sosoknya yang hangat, lembut dan perhatian. Mata Kina tanpa sadar jatuh ke jari-jarinya yang memutar cincin di jari telunjuknya. Gerakannya anggun seolah-olah dia sedang bermain dengan sebuah karya seni. Tapi Kina tidak tahu gerakan kebiasaan Ezikra ini mewakili apa yang sedang diperhitungkannya. Kina menarik rambut di sekitar pipinya, tersenyum ringan dan mencari topik lain dengan berkata, Menurutku, sebenarnya tidak ada yang buruk kuliah di luar negeri, dapat memperluas wawasan kamu, dapat belajar dan melihat lebih banyak orang dan hal-hal lain, dan mungkin saja ke depannya kamu akan bertemu dan saling jatuh cinta dengan seorang gadis saat tinggal di luar negeri." Gumam Ezikra sambil tersenyum, lalu dia bertanya, "Bu Guru Kina, apa boleh aku menanyakan sesuatu padamu?" Tanya apa?" Tanyanya dengan waspada. Dia khawatir Ezikra akan menanyakan hal yang tabu lagi. "Tidak perlu gugup, aku hanya ingin bertanya mengenai kesukaan Bu Guru Kina saja." Ezikra mengangkat senyum lembut dan cerah untuk menenangkan Kina, lalu berkata, "Misalnya, selain negara negara mana yang paling ingin ditinggali oleh Bu Guru Kina?" "Oh, ini," Kina tidak mencurigainya lagi. Dia pun menjawab dengan menatap ke depan, "Jepang. Jika mengesampingkan faktor politik, menurutku Jepang adalah negara yang sangat indah, terutama saat musim bunga sakura tiba. Selanjutnya, Denmark yang mendapat peringkat sebagai negara paling bahagia di dunia." Jepang, Ezikra menundukkan matanya dan bergumam sambil berpikir. Meninggalkan kedai kopi, walaupun Ezikra seperti tidak terlalu peduli mengenai dirinya yang diatur untuk kuliah ke luar negeri. Namun Kina masih saja tak bisa terlepas dari ini saat teringat kalau alasan dari masalah ini karena dirinya.
Setelah pulang kerja, dia melewati toko kue kelas atas yang terkenal dalam perjalanan pulang. Dia tiba-tiba ingin makan kue tiramisu. Jadi, dia pun turun dari bus dan berjalan menuju toko itu. Begitu dia melangkah ke toko kue itu, dia mendengar suara lembut yang membuatnya agak takut. Menghentikan langkah dan ingin berbalik pergi keluar. Namun, karyawan toko langsung menyapanya dengan ramah, "Selamat datang." Tidak tahu apakah orang itu juga merasakannya keberadaannya. Dia berbalik perlahan lalu tersenyum ringan dan berkata, "Nona Libra, lama tak jumpa." "Lama tak jumpa, Nona Siler," sapa Kina menyapa dengan agak menjauh. Tias yang berdiri di samping Ryuko berbalik dan melihat Kina, ekspresi wajahnya menjadi dingin. "Kina, kenapa kamu bisa di sini?" Saat teringat 10% sahamnya direbut oleh Kina, dia rasanya ingin mencekik Kina, seorang jalang munafik ini. Harus tahu saja kalau Ryuko menyukai tuan muda kedua. Untuk alasan inilah, dia mengambil inisiatif untuk menemui Ryuko dan bekerja sama dengannya untuk menyingkirkan Kina, wanita sialan itu. Kina merapatkan bibirnya, dan tak memedulikan ucapannya. Tias sudah sangat bertentangan dengannya, sepupu, yang ingin menjebak dan menganiayanya ini. Dia sama sekali tidak ingin bersinggungan ataupun ada urusan lain dengannya. "Hai, tolong bantu aku membungkus 2 kue tiramisu," kata Kina kepada karyawan sambil tersenyum tipis. Dia berniat beli kue dan langsung pergi. "Pelayan, aku mau semua kue tiramisu ini. Cepat bungkus, tidak ada satupun yang boleh dijual kepadanya," kata Tias dengan suara keras. Selama itu sesuatu yang diinginkan Kina, dia tidak akan mungkin membiarkannya mendapatkannya. Ini, pelayan itu menoleh ke Kina untuk berdiskusi. "Nona, apakah Anda mau menggantinya dengan kue yang lain?" Nona ini sudah memesan semua kue tiramisunya. Pikirkan saja, jika ada satu orang yang mau membeli 2 tiramisu, lalu orang yang lain ingin membeli semua kue tiramisu, maka dari sudut pandang seorang pengusaha, mana yang akan dipilihnya? Tanpa perlu memikirkannya, tentu semua tahu pasti akan memilih pilihan kedua. Dada Kina terasa sesak, tapi dia lagi-lagi malas untuk marah-marah hanya karena 2 buah kue. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu melihat ke sekeliling toko. Setelah itu, dia menunjuk ke kue puff yang baru dipanggang dan berkata kepada pelayan itu, "Tolong bungkus 4 kue puff krim mangga itu. Aku juga mau semua kue puff ini. Satu pun tidak boleh dijual padanya," kata Tias dengan angkuh. Kina benar-benar ingin memakinya terlalu membuli orang. Tapi pada akhirnya, dia menahan diri. "Tolong bantu bungkus 2 kue mus itu." "Aku juga mau semua kue mus." Kina tahu kalau Tias ingin melawannya. Mata jernihnya melihat ke sekeliling lagi, dan segera memesan kue dengan seenaknya. Dan Tias lagi-lagi menyuruh pelayan membungkus semua untuknya. Agar tidak membuat Tias menyadari kalau dia sedang mempermainkannya, saat kue tersisa 2-3 macam, Kina pun pura-pura marah lalu berkata, "Tias, kamu jangan keterlaluan begini ya. Punya uang banyak, dan manja seperti ini, memang kenapa?" Tias mengangkat dagunya dengan angkuh, lalu menyerahkan kartu kreditnya kepada pelayan itu. "Semua di toko ini aku beli." Setelah manajer toko menggesek kartu dengan senangnya, dia mengembalikan kartu dan tagihan itu ke Tias. "Maaf, aku tidak makan sit," kata Kina dengan dingin, berbalik lalu pergi menuju pintu toko. Ucapan ini sering diucapkan Albert saat beberapa artis yang secara pribadi bertentangan dan bertengkar dengannya pamer kepada Albert. Saat itu dia akan membalas dengan memaki menggunakan ucapan ini. Tias membeku selama 3 detik sebelum bereaksi, lalu dia bergegas menarik pergelangan tangan Kina. Sepasang mata indahnya memelototinya dengan marah, lalu memaki. "Kina, dasar jalang, beraninya kamu memaki aku Sid. Apa saat aku memaki ada menyebutkan namamu hah? Padahal jelas-jelas kamu sendiri yang mengaitkan ini dengan dirimu." Kina menepis tangannya, lalu mundur mengerutkan kening, dan kemudian mengelus pergelangan tangannya yang sakit karena ditarik Tias. "Kamu," Tias marah sekali dan tak ada tempat untuk melampiaskan kemarahannya.
Dia pun maju 2 langkah dengan galaknya, mengangkat tangan dan mau menamparkan wajah Kina. Nona Libra, Ryuko, yang menonton drama ini, meraih pergelangan tangan Tias dan mengingatkan dengan lembut, kelinci ini adalah favorit tuan muda kedua. Apakah kamu yakin ingin menamparnya? Ketika Tias memikirkan pria yang mengerikan itu, hatinya langsung bergetar. Dia diam-diam berterima kasih kepada Ryuko karena menghentikannya. Jika tamparan itu berlanjut, Kina akan mengeluhkan ini kepada pria itu. Dan mungkin pria itu dengan mengatasnamakan kejahatan ini akan meminta pertanggungjawabannya lewat hukum. Ini tiramisu dan puff yang kamu inginkan, Kina. Ryuko menyerahkan sebuah kantong kepada Kina dan mengedipkan mata padanya. Kina merinding dengan kilatan mata yang menggoda itu. Sebuah pikiran buruk muncul di benaknya. Dia membatin, Ryuko tidak hanya ingin tidur dengan suamiku, tapi juga denganku. Dia bergidik hebat, lalu menolak, tidak usah. Setelah bicara, dia buru-buru berbalik dan pergi. Tias menatap punggung Kina yang pergi menjauh, lalu bertanya dengan agak marah, Nona Schiller, kenapa kamu memberikan kue-kue ini kepada wanita yang tidak tahu diri itu? Lagi pula, kamu juga tidak akan menghabiskannya. Ryuko meliriknya dengan santai, bibir merahnya naik membentuk lengkungan aneh, lalu maju dan berbisik kepadanya, Tias, aku menyadari kalau IQ-mu ini semakin lama semakin mengkhawatirkan. Dulu aku cukup kagum denganmu karena dengan tanpa diketahui siapapun kamu bisa memberi obat kepada Kina. Tapi sekarang, kenapa kamu jadi semakin gelisah dan tak tenang begini? Kamu, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tias panik dan berpura-pura bodoh. Pada pesta makan malam perayaan sekolah, kamulah yang memberikan obat itu kepada Kina, iya kan? Tidak ingin Kina mendapat keuntungan dari Nona Schiller, kamu. Tias panik, setahunya, Ryuko baru kembali ke negara R belum lama ini. Masalah yang sudah lama sekali, bahkan tuan muda kedua tidak tahu hal ini. Bagaimana dia bisa tahu? Tidak cocok bicara di sini. Ayo masuk ke dalam mobil, kata Ryuko sambil menunjuk ke mobilnya yang berjarak beberapa langkah. Tias diam berpikir sejenak, lalu naik ke mobil Tias. Apa kamu ingin tanya bagaimana aku bisa tahu itu? Ryuko duduk di bangku pengemudi sambil tanya dan mengendarai mobilnya perlahan. Tampak cahaya misterius dan aneh yang melintas di matanya yang indah. Dia tersenyum, bagaimana aku bisa tahu ini? Itu bukan intinya. Intinya adalah aku dengar tuan muda kedua selama 2 bulan ke depan akan ada di markas. Jika ingin balas dendam, maka manfaatkan waktu ini. Tanpa adanya perlindungan dari tuan muda kedua, Kina sama seperti seekor semut, memencetnya pelan saja sudah langsung terselesaikan. Tias menggelengkan kepala menolaknya, lalu berkata, masih ada banyak waktu. Ibuku memintaku untuk diam dan tak melakukan apapun dalam beberapa waktu ini. Jangan mencari gara-gara dengan Kina, ucapan Ryuko adalah untuk mendorongnya agar mencari masalah dengan Kina. Ini seperti membunuh tapi menggunakan tangan orang lain, lalu tinggal duduk menuai keberhasilan. Begitu masalah ini muncul, pada akhirnya yang akan dihukum adalah dirinya. Dia tidak akan begitu bodohnya. Alasan kenapa aku mengusulkan ini adalah untuk menjaga citra baikku di depan Kak Ezra. Aku tahu kamu suka Vito, tuan muda ketiga. Aku akan membantumu mendapatkannya. Bagaimana? Ryuko menatapnya dengan penuh tekad.